Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maaf untuk materinya saya kirim terlambat karena aplikasinya yang seharusnya aplikasi Makromedia itu tidak bisa, dikarenakan tidak bisa baru tak otak-atik, baru ada PPT untuk pembelajaran kali ini. Sebenarnya materi ini itu untuk semester 1, tapi karena semester 1 itu belum sempat, jadi saya berikan untuk semester awal ini. Silakan dipelajari, kemudian ditulis di buku catatannya, tidak wajib dikumpulkan. Tapi kalau semisal nanti ada tes atau apa, kalian bisa membuka materi ini tanpa, kalau memang HP-nya penuh bisa dihapus dan sudah punya catatan di bukunya masing-masing. Di sini babnya kemarin, monggo dilanjutkan, babnya larutan elektrolit dan non elektrolit. Saya akan menjelaskan untuk pengertiannya terlebih dahulu. Di sini pengertian larutan elektrolit. Untuk pengertian larutan sendiri itu campuran homogen yang tidak dapat dibedakan antara fase, pelarut, dan terlarutnya. Contohnya seperti ini. Kalau kamu beli teh hangat. Teh hangat itu kan kalau kamu mencampurkan gula, nah sama tehnya, kalau kamu aduk rata, itu kan lama-kelamaan kalau diaduk itu tidak bisa membedakan antara gula sama tehnya. Nah, jadi gulanya itu sebagai fase terlarutnya dan tehnya sebagai fase pelarutnya. Nah, itu contohnya. Kemudian untuk larutan elektrolit sendiri, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Di situ ada gambarnya. Semisal ada sebuah wadah, nah, dihubungkan dengan menggunakan tembaga, nah, terus dicolokke ke saluran saklar yang ada lampunya. Ketika larutannya dimasukkan ke dalam wadah ini, wadah kayak gelas itu dimasukkan, itu semisal lama-kelamaan lampu akan menyala, itu namanya larutan elektrolit. Kalau semisal kita bisa bertatap muka, mungkin kita akan praktek, tapi karena ini tidak bisa, nah besok saya akan lampirkan untuk videonya. Soalnya aplikasi saya bisanya di laptop saya, kalau di HP itu nggak bisa diputar. Jadi maaf, belum bisa membagikan. Seperti gambar yang kamu lihat itu. Nah, untuk ciri-ciri larutan elektrolit sendiri itu dapat menyala lampunya. Contohnya itu ada KCl, bacanya kalium klorida. Seperti NaCl itu garam atau natrium klorida. Terus contohnya HCl, di situ ada asam klorida. Nah, yang lain NaOH ada natrium hidroksida. Itu contoh-contohnya larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik atau dapat menyalakan lampu. Terus kemudian penyebab larutan bersifat elektrolit. Di sini ada penyebabnya. Mengapa? Nah, karena di sini itu terionisasi sempurna atau ion-ionnya yang ada di dalam antara, semisal contohnya itu NaCl, antara NaCl atau di sini contohnya CuCl, itu antara Cu sama Cl-nya itu dia bergerak bebas di dalam. Jadi dia karena bebas bergerak di dalam, dia terlarut sempurna atau terionisasi sempurna. Ini penyebabnya kenapa kok larutan itu bersifat elektrolit. Kalau kamu penasaran, coba kamu buat garam, taruh wadah gelas, kasih air, kemudian masuk ke paku itu lilit dengan kabel positif dan negatif kabel. Nah, kemudian taruh colokke
colok ke saklar, nanti lampunya menyala. Besok saya carikan videonya yang bisa dilihat, atau bisa lihat sendiri di YouTube, ada banyak larutan elektrolit. Di sini ada 2 larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Di sini saya tuliskan ciri-cirinya. Larutan elektrolit kuat itu nyala lampunya terang, gelembungnya banyak, terionisasi sempurna. Terus kemudian ada larutan elektrolit lemah, nyala lampunya redup, gelembungnya sedikit, terionisasinya sebagian. Itu larutan elektrolit dibagi menjadi 2. Terus ada jenis-jenis senyawa elektrolit. Di sini ada contoh-contohnya. Ada senyawa ion, itu contohnya NaCl, bacane natrium klorida, NaOH, natrium hidroksida, KCl, kalium klorida, CuCl, tembaga klorida. Terus ada yang senyawa kovalen, HCl, bacane asam klorida, NH, nitrogen, asam nitrat. Terus ada CH, COOH. Ini ada asam lemahnya seperti cuka. Terus ada larutan elektrolit, ada berupa asam, basa, garam. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, ketika kita masukkan, dulu mesti pernah, kalau SMP atau MTS-nya pernah ngerti kertas lakmus, ada warna biru dan warna merah. Nah, ketika kita masukkan lakmus merah ke dalam larutan asam, dia akan tetap jadi merah. Kalau kita lakmusnya warnanya merah, kita masukkan ke dalam kalau kita mempunyai lakmus biru, kita masukkan ke dalam asam, larutan asam, dia akan menjadi merah. Di situ ada LM, itu lakmus merah menjadi merah, LB lakmus biru menjadi merah. Itu kalau larutannya asam. Kalau larutannya basa, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap menjadi biru. Kalau garam itu tidak berubah. Artinya kalau lakmus merah tetap menjadi merah, kalau lakmus biru tetap menjadi biru. Untuk ciri-ciri larutan non-elektrolit, karena katanya itu non, berarti tidak menyala. Ingat-ingat, kalau elektrolit itu menyala, kalau non-elektrolit itu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Contohnya ada gula, alkohol, urea, air. Air itu yang air mineral biasa ya. Beda kalau air kayak air selokan, itu bisa saja menjadi elektrolit. Kenapa? Karena air selokan sendiri, itu kan mengandung berbagai macam. Ada entah itu sabun, entah pipis-pipismu atau yang lainnya. Nah, itu beda. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada, bisa via obrolan di chat Steam. Nah, di sini kenapa kok larutan itu tidak bisa menghantarkan arus listrik atau bersifat larutan non-elektrolit? Karena tidak ada hantaran listrik, karena di dalam senyawa itu ion-ionnya atau dia unsurnya itu tidak terionisasi. Artinya ion positif dan ion negatif itu tidak terurai sempurna, jadinya tidak terionisasi sama sekali. Kalau kabel kan ada positif negatif. Ini juga yang namanya senyawa, semisal NaCl, natrium klorida. Nah, kenapa kok dia bersifat elektrolit? Karena natrium itu positif, kloridanya negatif. Nah, jadinya terionisasi. Beda lagi kalau contoh non elektrolit, ada air itu semisal senyawanya H2O. Karena H dan O itu tidak ada muatan positif negatifnya, jadi dia dikatakan larutan non elektrolit.
sampai sini ada yang ditanyakan atau mungkin saya cepetan, monggo bisa komentar di kolom komentar. Untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.